Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang swing system, terutama dalam aktivasi brake swingnya. Dalam hal ini kita fokus ke electrical sistemnya, electronic control sistemnya untuk swing system. Yang pertama kita bahas adalah komponen penyusunnya. Jadi di sini ada engine, kemudian dia terkoneksi dengan pompa hidrolik. Nah, dari pompa hidrolik sendiri ini dia yang akan mensuplai oli, main pressure-nya menuju ke swing motor ya, sehingga nanti swing motor akan bisa berputar tergantung dari pergerakan kontrol valve-nya, Nah, tidak kalah penting juga di sini ada self pressure reducing. Ini dapat pressure-nya dari pompa depan ini menuju ke self reducing. Nah, self reducing nanti ini yang akan menghasilkan pilot pressure ya. Pilot pressure dalam hal ini ya control pressure boleh, pilot pressure boleh, charge pressure juga boleh. Artinya pressure ini yang pressure kecil yang dipakai sebagai kontrol untuk mengontrol pergerakan dari pressure besar ya. Contoh misalkan kayak pergerakan PPC, yaitu olinya atau pressure-nya, sumber pressure-nya itu didapat dari self pressure reducing valve. Nah, self pressure reducing valve nanti di sistem swing ini dia akan menjadi inputan untuk swing holding brake solenoid valve, di mana swing holding brake solenoid valve ini bertugas untuk mengontrol si pergerakan dari pergerakan dari piston brake-nya swing motor gitu ya. Oke, kemudian ada komponen lagi di sini, ada swing lock switch sama ada emergency swing lock switch. Nah, kalau swing lock switch ini posisinya ada di kabin, ada beberapa switch di tangan kanan operator. Kemudian emergency swing lock switch ini posisinya ada di belakang operator seat, ada cover yang harus dibuka. Di situ ada dua buah switch, ada emergency swing lock switch, ada emergency pump drive switch. Nah, untuk fungsinya swing lock switch di sini itu fungsinya kalau kita on kan maka swing motor tidak akan bisa diputar, tidak akan bisa digerakkan. Jadi walaupun kita gerakkan lever dari swing, pada saat swing lock switch-nya diposisikan ke on, maka dia nggak akan bisa bergerak, jadi tidak akan bisa aktif swingnya. Kemudian ketika kita posisikan off, maka sistem swingnya akan bisa bekerja ya, semacam aktivasi dari swing brake-nya lah, ibaratnya seperti itu. Kemudian emergency swing lock ini dipakai, namanya emergency ya, berarti hanya dipakai pada saat emergency saja. Nanti kita akan jelaskan lebih detail kondisi emergency seperti apa yang memerlukan aktivasi dari emergency swing lock switch. Kemudian yang berikutnya ada komponen di sini, ada dua buah pressure sensor di bawah pressure di jalurnya lever swing ya, di jalurnya lever swing itu ada kanan dan kiri masing-masing ada pressure sensor ya. Nah, pressure sensor ini nanti akan memberikan inputan kepada si pump controller ya, pada pump controller. Kemudian ada monitor panel juga, nanti di sini akan tampil sebagai display bahwa kalau misalnya swing lock switch-nya kita posisikan on, maka akan ada lambang swing yang digembok seperti itu ya. Artinya posisinya sekarang unit tidak bisa swing. Oke, kita bahas yang pertama adalah cara kerja pada saat swing lock switch-nya diposisikan off. Artinya unit harus bisa swing pada saat swing levernya digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Cara kerjanya cukup sederhana. Pada saat normalnya, pada saat sebelum swing itu ada namanya istilah swing holding brake ya. Jadi ada istilah namanya swing holding brake. Sehingga pada saat beroperasi itu normalnya swing motor ini akan di brake sama piston brake yang ada di sini. Normalnya adalah seperti itu. Walaupun swing lock switch-nya ini posisi off, artinya sedang posisi tidak ngebrake, tapi aktualnya sebenarnya di swing motornya itu terjadi proses pengereman atau pengebrekan ya, sehingga swing motor itu nggak bisa bergerak. Normalnya seperti itu. Kecuali pada saat swing lock posisinya off begini, kita gerakkan swing levernya, maka yang terjadi berikutnya adalah pressure sensor swing membaca pergerakan dari lever. Artinya ada pressure dari self reducing yang meminta untuk mengaktifkan control valve swing, membuka control valve swing sehingga pressure
main pressure dari pompa itu diminta untuk memutarkan swing motor. Karena tadi kondisi normalnya adalah swing motor itu di brake, maka harus ada yang merilis piston brake ini, harus ada yang bisa merilis piston brake itu. Maka jalurnya adalah seperti ini. Jadi dari pressure oli yang dibaca oleh pressure sensor swing di swing lever, di PPC lever, itu akan ada sinyal yang menuju ke pump controller. Nah, berikutnya setelah pump controller menerima bahwa oh ini operator meminta untuk melaksanakan swing, maka yang selanjutnya terjadi adalah pump controller memberikan arus menuju ke swing holding brake. Karena tadi swing lock switch-nya posisinya adalah off, maka jalurnya akan terhubung seperti ini. Hingga pada saat posisi seperti ini swing holding brake solenoid valve akan mendapat arus. Nah, pada saat swing holding brake-nya mendapatkan arus, maka jalur oli dari shaft reducing pilot pressure-nya tadi ini akan terbuka sehingga ada oli sebesar kurang lebih 30 kg itu akan masuk menuju ke piston brake di sisi sebelah headnya, sehingga akan menekan spring yang ada di sisi bottom ini ke arah sana, maka swing motornya akan rilis ya, sehingga swing motornya bisa berputar, posisinya seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada hubungan antara pump controller dengan monitor panel. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, pada saat sinyal swing dari pressure sensor swing baik kanan maupun kiri masuk ke pump controller, maka yang berikutnya terjadi selain pump controller memberikan arus ke swing holding brake solenoid valve, dia juga memberikan atau berkomunikasi ke monitor panel untuk memberikan display bahwa atau berkomunikasi lah ibaratnya ya, ini posisinya sedang swing atau tidak. Selain itu juga posisinya adalah untuk memberikan informasi kepada operator terkait dengan jumlah pressure yang dihasilkan pada saat sistem swing itu bekerja. Oke, berikutnya pada saat swing lock switch-nya diposisikan on. Kalau tadi diposisikan off, sekarang kita posisikan on. Jadi prosesnya berarti jalur dari swing lock switch-nya ini berpindah menuju ke arah sini, menuju ke arah on. Artinya dari pump controller ini menuju ke swing holding brake solenoid valve itu akan terputus, sehingga pada saat lever swing itu digerakkan, kemudian pressure sensornya ini memberikan arus sinyal menuju ke pump controller memberikan arus menuju ke solenoid valve, swing holding brake solenoid valve. Ini nggak nyampe arusnya karena jalurnya terputus. Artinya kalau jalurnya terputus, maka swing holding brake solenoid valve ini akan tetap berada di posisinya, sehingga jalur dari shaft reducing valve ini nggak akan bisa sampai menuju ke piston brake, sehingga yang terjadi adalah swing motornya tetap di brake atau swing motornya tidak akan bisa berputar. Walaupun main control valve-nya untuk swing ini terbuka, maka olinya hanya akan tertahan di sini saja, karena di sini posisinya swing motornya sedang di brake, maka akan ada kenaikan pressure saja, tapi unitnya nggak akan bisa swing. Nanti setelah itu selain pump controller nggak bisa mengirimkan arus ke swing motor, pump controller juga komunikasi dengan monitor panel bahwa menyatakan bahwa dia sedang swing brake, posisinya sedang swing brake. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses jalannya swing. Nah, berikutnya adalah perbedaan pressure ya. Berikutnya adalah pada saat terjadi kerusakan. Jadi misalnya pada saat kondisi tertentu terjadi kerusakan pada pump controller. Jadi tadi kan sudah dibahas bahwa yang mengaktifkan piston brake ini atau yang mengontrol piston brake ini adalah swing holding brake solenoid valve. Namun swing holding brake solenoid valve ini tetap bergantung dari pergerakan pump controller. Nah, bagaimana jika pump controllernya ini rusak? Ketika pump controllernya rusak, maka walaupun swing locknya kita posisikan di off, maka piston brake ini tetap tidak akan bisa rilis ya, atau tidak akan bisa lepas brake-nya. Maka perlu satu sistem lagi untuk mengamankan posisi. Misalnya nih
pump controllernya rusak pada saat swingnya itu 90 derajat misalnya, posisinya berbahaya untuk untuk melakukan perbaikan, maka perlu satu tools atau satu fitur untuk bisa memposisikan unit supaya aman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika pump controllernya rusak, jalur yang ini sudah nggak dipakai, maka kita perlu mengaktifkan emergency swing lock yang ini. Jadi kita perlu mengaktifkan emergency swing lock. Jadi kita ubah posisinya begini, maka swing holding brake solenoid valve ini akan mendapatkan arus tetap. Jadi kalau tadi itu dapat arusnya dari pump controller, kalau sekarang dapatnya dari baterai secara langsung. Jadi baterai arusnya naik ke atas melalui swing lock switch, kita posisikan off, kemudian masuk ke swing holding brake. Nah, ketika swing holding brake-nya ini mendapatkan arus begini, maka yang terjadi berikutnya adalah pressure pilot dari shaft reducing valve akan bisa dialirkan menuju ke sisi head dari piston brake. Selanjutnya piston brake akan bergerak ke arah kanan sehingga swing motornya ini akan bisa berputar karena brake-nya sudah dirilis atau dilepas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aktivasi dari swing system di PC200. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami sistem swing pada eskavator ya. Oke, terima kasih.